Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dianopia Prilianti, selaku ketua dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya, Aulia, Vina, Rifan, dan Rizky Akbar yang akan mempresentasikan tentang pelaku komunikasi. Pelaku komunikasi merupakan salah satu teori dalam komunikasi yang digunakan untuk mengetahui, memahami, dan mengukur kepribadian, sifat, dan perilaku individu dalam kehidupannya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Menurut Gembel dan Gembel tahun 2002, semua perilaku kita adalah komunikasi. Untuk itu, dalam pelaku komunikasi membahas tentang hubungan psikologis, sosial, dan komunikasi. Mengapa psikologi? Karena psikologi adalah ilmu yang mengkaji sifat dan perilaku individu. Gabungan dari ketiga elemen tersebut dituangkan ke dalam 4 tradisi, yang masing-masing dari tradisi tersebut akan dijelaskan oleh keempat rekan saya, mulai dari tradisi sosiopsikologis, tradisi sibernetika, tradisi sosiokultural, dan tradisi kritik, yang masing-masing dalam tiap tradisi tersebut memiliki jenis dan macam teori lainnya mengenai individu sebagai pelaku komunikasi. Untuk itu, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai tradisi-tradisi dalam pelaku komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rifan Septian dari kelas Ilmu Komunikasi A1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis merupakan kajian mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Teori dalam tradisi ini bertatap pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Tradisi sosiopsikologis dalam teori komunikasi mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada bagaimana cara kita berpikir tentang pelaku komunikasi sebagai individu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa setiap individu manusia berperilaku seperti yang mereka perbuat. Dalam tradisi sosiopsikologis terdapat beberapa teori, tapi saya hanya akan menjelaskan satu dari beberapa teori yang ada, yaitu teori sifat. Teori sifat adalah sebuah kualitas dan karakteristik pembeda. Ini merupakan cara berpikir, merasakan, dan bertingkah laku yang konsisten terhadap situasi. Dalam teori sifat terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, pertentangan. Kecenderungan untuk ikut serta dalam percakapan tentang topik-topik kontroversial untuk mendukung sudut pandang dan menolak keyakinan yang berbeda. Menurut Dominic dan para koleganya yang bertanggung jawab mengembangkan konsep ini, meyakini bahwa pertentangan dapat meningkatkan, membantu seseorang untuk memahami sudut pandang orang lain, mempertinggi kredibilitas, dan membangun keterampilan berkomunikasi. Kedua, kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Niels Peterson dan Ricky Ritz dalam kecemasan berkomunikasi menyebutkan beberapa parameter bahwa kecemasan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi memiliki aspek fisiologis seperti detak jantung dan zona merah pipi karena malu, manifestasi perilaku seperti penghindaran dan proteksi diri, serta dimensi kognitif seperti fokus diri dan pikiran negatif. Ketiga, model faktor sifat. Salah satu model faktor sifat yang paling terkenal adalah model faktor sifat yang dipaparkan oleh Lippmann. Model ini mengidentifikasikan 5 faktor umum yang dalam sebuah kombinasi menentukan sifat setiap individu dengan lebih spesifik. 5 faktor tersebut meliputi neuroticism atau kecenderungan untuk merasakan emosional negatif dan kesedihan, extraversion atau kecenderungan untuk menikmati berada dalam kelompok, menjadi tegas dan berpikir optimis, openness atau kecenderungan untuk menjadi reflektif, memiliki imajinasi, memperhatikan perasaan dari dalam hati, dan menjadi mandiri. Agreeableness atau kecenderungan untuk menyukai dan menjadi simpati kepada orang lain, ingin membantu orang lain, serta untuk menghindari permusuhan. Conscientiousness atau kecenderungan menjadi pribadi yang disiplin, melawan gerak hati nurani, menjadi teratur, dan memahami penyelesaian tugas. Keempat, watak, sifat, dan biologis. Eysenck yang membagi perilaku manusia ke dalam 3 sifat daripada 5 sifat yang diidentifikasikan oleh Lippmann. Para pakar ini menyatakan bahwa perilaku dalam berkomunikasi memunculkan beragam kombinasi dari ketiga faktor tersebut, meliputi fokus keluar, kecemasan, dan kurangnya pengendalian diri. Contoh, seorang yang marah ketika permintaannya tidak dituruti oleh teman yang lainnya, dan dia tidak mau mendengarkan pendapat temannya, bahkan hanya ingin memaksakan kehendaknya. Hal tersebut menjadi sebuah contoh dari teori pertentangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Langlang Buana, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Angkatan 2021. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika menekankan hubungan timbal balik di antara semua bagian dari sebuah sistem. Tradisi ini menggabungkan teori penggabungan informasi dan teori konsistensi yang dimana kedua teori ini memiliki dampak yang besar pada bidang komunikasi. Teori penggabungan informasi mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Pendekatan penggabungan informasi, pembentukan informasi yang berpotensi untuk mempengaruhi sebuah sistem kepercayaan atau sikap individu, yang dimana sikap tersebut dianggap sebagai sebuah akumulasi dari informasi tentang sebuah objek, seseorang, situasi, atau pengalaman. Contoh perilaku dalam teori penggabungan informasi adalah contoh kejadian yang berada di Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober 2022, yang dimana informasi tersebut terdapat beberapa hal yang menunjukkan tentang kebenaran sebuah informasi, lalu di sana terdapat manusia, objek, situasi, dan juga gagasan. Ratusan manusia menjadi korban, ada objek atau benda yang menjadi sebab dari kejadian kerusuhan, ada situasi yang dimana kericuhan tersebut terjadi, ada pula gagasan-gagasan pokok yang menjadi sebagai pembahasan yang masih perlu dicari soal kebenarannya. Mengacu pada kejadian Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, tepatnya setelah pertandingan Arema Malang melawan Persebaya, di mana kericuhan terjadi setelah pertandingan antara Persebaya melawan Arema, yang dimana pertandingan berakhir pada skor 3-2 kemenangan untuk Persebaya Surabaya. Lalu kericuhan tersebut terjadi antara supporter Arema dengan aparat kepolisian, yang dimana kericuhan itu tidak bisa dihindarkan sebab akibat dari gas air mata yang dilontarkan oleh aparat kepolisian. Sehingga terjadilah beberapa kejadian atau banyak juga manusia yang menjadi korban dari kejadian atau kericuhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Purnamasari dari kelas Ilmu Komunikasi A1, NPM 41153030210111. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. 3. Tradisi sosio-kultural. Tradisi sosial dan kultural menunjukkan bagaimana pelaku komunikasi memahami diri mereka sebagai makhluk-makhluk kesatuan dengan perbedaan-perbedaan individu, dan bagaimana perbedaan tersebut tersusun secara sosial dan bukan ditentukan oleh mekanisme psikologis atau biologis yang tetap. Teori komunikasi tentang identitas. Ketika Anda menanyakan pertanyaan seperti siapakah saya, Anda meneliti bahasan mengenai identitas diri, yaitu susunan gambaran diri Anda sebagai seseorang. Identitas adalah kode, terdiri dari simbol-simbol seperti bentuk pakaian, kepemilikan, dan kata-kata seperti deskripsi diri atau benda yang biasanya dikatakan, dan makna yang Anda dan orang lain hubungkan terhadap benda-benda tersebut. Teori ini tergabung dalam 3 konteks budaya, individu, komunal, dan publik. Michel Heck menguraikan identitas menjadi 4 tingkatan atau lapisan. Yang pertama ada personal layer, yang terdiri dari rasa akan keberadaan diri Anda dalam situasi sosial. Yang kedua ada enhancement layer, atau pengetahuan orang lain tentang diri Anda berdasarkan pada apa yang Anda lakukan, apa yang Anda miliki, dan bagaimana Anda bertindak. Yang ketiga ada relational, atau siapa diri Anda dalam kaitannya dengan individu lain. Yang keempat ada yang diikat pada kelompok atau budaya yang lebih besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aulia. Contoh, di Afrika, identitas seringkali dipahami sebagai sebuah hasil dari pencarian keseimbangan dalam hidup dan sebagian bergantung pada kekuatan yang didapatkan manusia dari leluhur mereka. Di Asia, identitas seringkali didapatkan bukan melalui usaha perorangan, tetapi melalui kolektif, kelompok, dan timbal balik antar manusia. Perkenalkan, nama saya Aulia Alifa dari kelas A1. 4. Tradisi kritik. Tradisi ini mengangkat dari asumsi yang memperlihatkan adanya kesenjangan di masyarakat. Dalam proses komunikasi,
terdapat dominasi oleh kelompok tertentu yang membuat kelompok masyarakat lain lemah. Dengan demikian, komunitas dilihat dari sudut pandang kritis. Teori sudut pandang. Teori sudut pandang mengkaji bagaimana keadaan kehidupan individu dalam mempengaruhi aktivitas individu untuk membentuk dan memahami dunia sosial. Teori sudut pandang menjawab pandangan-pandangan esensialis terhadap wanita, misalnya dengan cara memperkenalkan tentang pentingnya agen individu dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan pemahaman tertentu tentang dunia sosial. Hal yang terpenting juga bagi teori sudut pandang adalah ide pemahaman yang berlapis. Artinya, kita memiliki sejumlah identitas-identitas yang tumpang tindih untuk membentuk sudut pandang kita, termasuk hubungan ras, kelas, gender, dan seksualitas di antara segi-segi identitas yang banyak. Contoh kasusnya adalah kehadiran kelompok Syariah di Kanada menggambarkan bagaimana fenomena yang ada di masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang, karena adanya perbedaan dominasi dari dua kelompok berbeda yang ada di masyarakat. Kesimpulannya, pelaku komunikasi memuat teori-teori yang membantu kita dalam memahami sifat dan awal mula perbedaan-perbedaan individu, yang dimana hal tersebut bersumber dari psikologis dan sosial sehingga membuat komunikasi manusia menjadi sesuatu yang mungkin. Cukup sekian dari kelompok 2, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.